Sesimpel 3 kata aja ya. Pokoknya Oke. quantity builds quality. Jadi Wih. Iya gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Thank you udah join ke podcast kita malam ini bersama seorang guestar yang tidak kalah spesial malam ini ya. Sudah kita jauh-jauh nih dari Jakarta, kita undang special meet nih. Siapa lagi kalau bukan Urofi. halo. CEO of Jadi Deh. Iya, jadi deh. Jadi deh. Oke, Urofi, mungkin banyak yang cuma tahu sekedar lewat FYP, tapi belum tahu siapa sebenarnya Urofi ini. Bisa diperkenalkan nih mungkin Urofi. Halo semuanya, aku Urofi dengan nama panjang Dava Urofi. Aku merupakan filmmaker dan content creator di TikTok. Aku usianya 18 tahun dan berbasis di Jakarta. Oke, Simple. Simple. Iya, simple. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kesibukan. Kamu sebelum jadi content creator itu kesibukanmu apa aja sih? Aku pengen tahu nih. Sebenarnya sebelumnya tuh aku dulu tuh benar-benar ngambis banget di akademis sih. Jadi basicnya aku tuh kayak nggak pernah ngapa-ngapain, nongkrong jarang, gitu-gitu jarang karena fokus banget sama yang namanya sekolah gitu-gitu. Nah, cuman setelah ngulik tuh di videografi, akhirnya aku ngerasa kayaknya nih hobi aku tuh di sini gitu. Dan dari situ ngulik tuh videografi secara profesional, dan karena adanya TikTok ya aku sharing di bidang ini juga gitu sekalian. Oh, kalau gitu berarti apakah kamu dari awal emang passionate di bidang ini? Bisa dibilang banget, passionate banget. Wow. From zero to hero ya berarti ya. Yes, jelas sih. Nah, kamu ini sejak kapan sih main TikTok? Main TikTok sejak bulan Juni 2020 tuh. Waktu pertama kali iseng nge-post, tahu-tahu postingannya viral, langsung dikencengin gitu konten. Iya. Iya. Aku dulu pernah lihat kamu di FYP ku ya kan. Makanya aku kayak, wih gila ini bagus banget, coba ini filmnya, videonya kayak mulus banget, editannya juga mulus banget. Color gradingnya itu juga wow, man. Oh, yang di SCBD bukan sih kalau nggak salah? Iya, kayaknya itu. Oke, nggak ada itu yang itu sih. Viral sih. Iya banget, viral banget. Apa sih yang membuat seorang Urofi passionate dan akhirnya memutuskan untuk menjadi content creator? Oke, sebenarnya aku mungkin tarik ke belakang dulu ya. Kalau dulu tuh aku pernah ngonten di platform YouTube. Nah, itu sekitar tahun 2015, 2016. Di situ aku udah bahas tuh tentang videografi, kayak tutorial-tutorial gimana caranya dapetin shot ini, dapetin shot itu, ngedit kayak gini, ngedit kayak gitu. Cuman dari situ karena aku bilang tadi di awal kalau aku tuh fokusnya ke akademis banget, jadi aku lebih pilih sekolah daripada ngonten gitu kan. Jadinya kayak benar-benar ninggalin konten sama sekali. Nah, dari situ udah YouTube-nya pernah viral, kayak tembus satu video tuh tembus 500 juta views 2 kali. Terus juga benar-benar rame banget tuh YouTube, tapi kayak udah ngilang aja. Nah, dari situ beberapa pas lagi pandemi kemarin ngerasa, waduh kenapa dulu nggak diterusin ya kontennya ya. Maksudnya kan itu bisa jadi ladang cuan banget kan. Yes, Nah, benar. dari situ aku cobain lah TikTok. Nah, di TikTok itu iseng lah ngupload sekali gitu kan. Nah, hasil video yang biasa aku bikin gitu kan. Langsung jeder, viral banget. Dari situ ya aku langsung ngerasa, oh ini momentum dan aku nggak boleh kehilangan momen ini lagi. Jadi dikencengin sampai sekarang. Aku kayaknya satu nasib kayak kamu deh. Aku pernah di titik dimana aku waktu sekolah itu akademis banget. Jadi ngejar nilai, belajar terus. Dulu aku juga seorang YouTuber gitu ya, tapi ya nggak seterkenal kamu lah YouTube-nya. Dan juga itu aku YouTube-nya cuman buat kayak short movie ya, gadungan lah sama teman-temanku. Nah, di saat kalau nggak salah di kelas 9 itu aku bener-bener fokus ujian, fokus belajar sampai bener-bener aku ninggalin YouTube. Nah, untuk Urofi sendiri nih, menyesal nggak sih ninggalin YouTube? Nyesel banget. Nyesel banget. Karena kan kalau dalam konteks sekarang tuh kan content creation tuh prospek yang gede banget ya. Yes. Kayak secara nama, secara legacy dan secara cuannya itu kan banyak banget kan yang bisa kita kita dapetin manfaatnya. Jadi kalau misalnya nggak kita dapetin tuh sayang banget sih. Kamu sekarang kuliah kah atau sekolah? Aku kuliah semester 2. 2 semester di bawahku berarti. Oke. Oke. YouTube itu waktu kelas berapa kalau nggak salah? YouTube itu 2015 2016 tuh sekitar kelas 9, 10. Iya.
kelas 3 SMP Oh. dan 1 SMA sekitar segitu. Kita sama ya, berarti kita dari YouTuber migrasi ke TikTok. TikTok, mantap. Oke. Nah, menurut Rofi ini, susah nggak sih jadi seorang content creator TikTok? Kalau misalkan secara general aku bisa bilang sebenarnya kalau TikTok itu ya susah-susah gampang sih, tergantung konten yang kita lakuin. Cuman kalau konteksnya aku sendiri, aku bisa bilang susah banget karena kalau aku kan ngutamain kualitas dan kuantitas secara bersamaan kan. Yes. Kalau dari kualitas aku tuh selalu nyiapin kamera yang proper, edit di PC buat ngasilin TikTok yang ibaratnya istilahnya premium gitu. Cuman secara kuantitas juga kan harus dimaksimalin juga kan. Dari situ makanya agak berat juga sih. Cuman dari situ ya aku juga belajar gimana caranya konsisten meskipun agak berat gitu. Nah, itu penjelasan yang bagus sekali ya. Nah, intermezzo sedikit nih. Kita kan pada malam ini mau ngomongin skill versus equipment. Tapi mendengar ceritanya Urofi ini tentang kuantitas dan kualitas, mungkin bisa disenggol-senggol dikit kali ya. Bisa banget. Nah, menurut Urofi ini, seseorang bagi pemula, penting mana? Kualitas atau kuantitas? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget dan aku sering dapat pertanyaan ini juga. Menurut aku, kalau misalkan kita benar-benar baru awal banget nih, terus juga konteksnya pengen belajar sesuatu hal, menurut aku kuantitas dulu. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kuantitas secara konsisten, belajar terus, maka kita akan memperbaiki kualitas kita. Jadi, quantity builds quality. Gitu. Berarti belajar dari kesalahan, lama-kelamaan pasti kualitas juga mengikuti gitu ya. Yoi dong, jelas. XU Entertainment sama teman-teman XU fans pengen tahu lebih tentang konten-konten Urofi. Nah, Urofi ini belajar fotografi sejak kapan sih? Oke, kalau aku sendiri belajar fotografi itu dari zaman SD sebenarnya. Dari zaman tahun 2013, 2014 itu pernah dibekali handphone yang ada kameranya ibaratnya. Dan aku dari situ maksimalin banget tuh. Pernah nge-share foto di sosial media namanya Path yang udah mati sekarang. Itu pokoknya dulu tuh sering banget share foto-foto di situ. Itu juga salah satu learning curve yang lumayan starting point banget lah ibaratnya. Berarti sejak SD ya? Sejak SD, iya. Pakai HP? Pakai HP dong. Oke. Nah, kenapa dari titik itu Urofi pengen belajar fotografi biar bisa sampai titik sekarang ini? Apa yang memotivasi? Sebenarnya kalau ditarik ke belakang juga, aku sebenarnya nggak ada niatan buat jadi fotografer atau videografer profesional gitu kan. Jadi cuman sekedar sampingan aja. Karena kan itu dari awal SD sampai SMA itu kan kayak aku emang punya skill di foto, skill di video. Cuman ya sekedar sampingan, sekedar hobi-hobi aja gitu. Karena fokusnya tetap ke akademis tadi yang aku bilang. Cuman pas lagi karena konten terus juga dapat beberapa kerjaan yang kaitannya dengan hobi aku sendiri itu lama-lama kok asik juga gitu kan kalau dikomersilkan kan. Yes. Jadinya itu sih yang motivasiin aku untuk belajar lebih lanjut lagi itu karena ibaratnya bisa dikomersilkan. Wow. Asik banget. Berarti biar lebih kayak terkesan premium gitu ya karyanya Urofi. Oh iya siap. Nah, ceritain dong lebih lengkap gimana awal-awalnya suka fotografi. Dari HP sampai akhirnya DSLR gini ya. Wah, itu gimana ceritanya tuh? Kalau bisa dibilang tuh panjang banget ceritanya. Karena aku sendiri dari zaman SD itu kan HP kan. Nah, itu tuh 4 tahun benar-benar pakai HP doang. Jadi yang bisa aku maksimalin adalah gimana caranya maksimalin lighting, komposisi, hal-hal yang nggak kita bisa dapat dengan sekedar gear doang. Itu benar-benar dari skill. Ya, jadi itu tuh aku maksimalin gear yang ada meskipun nggak bagus-bagus amat karena cuman HP jadul biasa yang ada kameranya, cuman aku maksimalin dengan hal-hal teknis yang tadi yang nggak ada kaitannya dengan gear gitu. Dari situ ngerasa lah HP udah cukup kurang bagus karena kan makin lama makin tua kan HP-nya kan. Akhirnya aku beli kamera DSLR pertama kali aku tuh di Canon 1300D. Itu Canon lower level yang emang sebenarnya nggak bagus-bagus amat, cuman karena aku emang basicnya itu sukanya maksimalin suatu alat dulu sebelum upgrade ini itu. Jadi di situ tuh aku belajar banget tuh kamera yang emang proper gitu, kayak mulai dari settingan kayak segitiga exposure, terus lighting, komposisi yang memang sebenarnya udah ada basicnya dari HP, cuman aku maksimalin lagi di kamera yang lebih proper. Nah dari situlah berarti learning curve aku tuh meningkat banget kan, karena emang udah pakai kamera yang proper, terus belajar masuk ke videografi juga di situ sekitar tahun 2015-an itu, dan emang dari situ ngerasa lah urgensi buat upgrade ke kamera yang lebih proper untuk videografi, yaitu kamera sebut merek aja ya Sony. Gak apa-apa. Sekarang Sony. Ya sekarang udah pakai Sony, udah enak banget buat videografi dan emang di sini pas lagi
Sony itu learning curve aku tuh makin tajam, melejit tinggi banget, jadi makin mendalami banget tuh yang namanya videografi sampai sekarang. Oke. Wah, interesting banget nih. Mungkin banyak banget teman-teman yang lagi nonton ini kayak, wow bisa gitu ya. Dari cuman HP, tapi tekun 4 tahun tekun belajar dari HP doang bisa akhirnya sampai ke titik ini. Kayak gitu ya. Berarti yang paling penting jangan cepet-cepet, jangan buru-buru upgrade equipment kalau skill aja belum di-upgrade gitu ya, Rofi? Iya, benar. Harus seimbang emang. Oh gitu, oke. Nah, minta tips dong Rofi untuk teman-teman yang mau belajar tentang fotografi nih. Oke, mungkin balik lagi ke yang tadi sih, bahwa kalau misalkan dalam belajar apapun, apalagi kalau kaitannya ke fotografi, bahwa quantity builds quality. Jadi nggak perlu segan-segan buat malu-malu kayak foto dimanapun kita berada, terus belajar foto momen-momen ini itu semuanya tuh difotoin aja. Yang penting kita makin jago dan otomatis kualitas tuh bakal datang dengan sendirinya. Jadi asah terus, kualitas bakal datang sendirinya gitu. Wah, nah, oke, mantap, cakep. Nah, menurut Rofi ini, apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fotografer? Oke, kalau skill set sebenarnya yang pertama jelas skill untuk ngoperasiin kamera itu sendiri. Terus yang kedua skill untuk kayak lighting, terus komposisi, angle itu tuh penting banget kan. Dan itu di luar pengoperasian kamera. Dua. Nah, terus yang ketiga kita harus punya sense sebagai fotografer sih. Maksudnya sense seninya gitu untuk meng-capture sebuah image. Nah, itu tuh penting banget. Dan yang keempat, kalau misalnya konteksnya udah ke profesional, social skills itu penting banget. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita emang jago foto, jago video, cuman kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan klien, nggak bisa negosiasi, ya bisnisnya boncos juga kan gitu. Betul. Iya, 4 sih itu paling penting dan esensial banget. Nah, kira-kira nih, apa aja faktor yang membedakan fotografer pemula dan juga fotografer profesional? Oke, ini pertanyaan yang menarik juga. Kalau menurut aku bisa bilang di ininya aja sih, pembawaannya sih. Karena biasanya kalau fotografer yang amatir itu dia cenderung lebih ke banyak eksperimennya, banyak nyobainnya, yang ibaratnya fotografer profesional itu udah pernah ngalaminnya gitu. Jadi kayak yang biasanya yang fotografer yang lebih profesional itu dia lebih terstruktur dan lebih terarah aja ketika mau foto sesuatu, baik dari konsepnya, eksekusinya maupun di pasca produksinya itu. Jadi yang ngebedain itu adalah pembawaannya secara keseluruhan sih pastinya. Yes. Dari pembawaan aja pasti kelihatan ya mana yang pemula, mana yang expert. Yes. Oh, I see. Oke. Itu dia tadi pertanyaan pembuka tentang fotografi. Nah, kita mau lebih mendalam tentang equipment nih. Apa hal yang mencolok waktu Rofi ganti kamera HP dengan kamera mirrorless? Apa hal yang mencolok? Ini juga seru banget sih. Dan sebenarnya kalau misalkan kita upgrade kamera dari HP ke kamera yang lebih proper tuh ya jelas dari secara keseluruhan image quality-nya tuh beda banget gitu. Jadi lebih background blur-nya lebih kerasa, kerasian suara lebih besar, terus juga warnanya tuh lebih enak dan asik banget lah pokoknya. Secara overall tuh berpengaruh banget. Dari image quality-nya tuh udah berubah banget dan karena emang di situ juga aku sekalian learning curve-nya makin meningkat. Jadi secara kualitas, secara overall itu juga meningkat banget. Itu sih yang aku alamin. Wow, berarti emang beda banget ya feel-nya pegang kamera HP sama kamera sungguhan. Jelas beda banget. Jelas beda banget ya. Oke. Nah, kalau bicarain tentang fotografi zaman sekarang nih, mungkin terlepas dari mobile fotografi nih ya. Nah, Rofi sendiri nih, sebenarnya lebih prefer pakai yang mana untuk pemula? Antara HP dengan kamera proper ya? Yes. Oke. Kalau misalkan untuk pengen jago bener-bener jago di bidang ini, mending langsung ke kamera yang proper aja. Cuman incer yang murah aja, karena aku sendiri di konten-konten aku pernah nyaranin gitu, kayak rekomendasi kamera buat pemula, ya emang harganya itu murah banget, kayak 1 juta, 2 jutaan doang. Karena kalau misalkan emang pengen jago beneran tuh, ya kita perlu kamera yang proper juga gitu. Meskipun yang entry level juga. Berarti emang kalau mau benar-benar fokus di bidang ini, ya start dari kamera yang affordable dulu ya. Iya, yang affordable tapi yang udah proper gitu, yang emang buat foto. Oke. Kalau cuman sekedar hobi buat sampingan, HP aja sih nggak apa-apa dulu. Asik. Kalau menurut Rofi nih, kalau misalnya aku nggak punya budget nih, jadi aku pakai HP yang udah aku punya, apakah hasilnya itu seburuk itu? Kalau menurut Oke. Sebenarnya kalau misalkan dari definisinya fotografi, foto itu kan sebenarnya cahaya ya.
Nah, kalau misalkan kita pinter banget tuh buat ngatur yang namanya cahaya, komposisi, angle, ketika kita udah pinter, apapun kamera yang kita pakai, mau sekedar kamera mundur mobil ibarat ekstrim, hasilnya bisa berkemungkinan tetap bagus. Iya, jadi sebenarnya yang paling berpengaruh dalam bagusnya sebuah imaji itu adalah sebenarnya dari cahayanya itu sendiri sih. Iya, kalau kita emang pinter ininya tuh bakal bagus juga. Nah, bagi orang awam nih yang cuman sekedar tahu nama fotografi, itu kebanyakan mereka berpikir megapiksel lebih besar sama dengan kualitas foto yang lebih bagus. Kalau menurut Rofi itu bener gak sih? Salah besar. Kenapa Salah tuh? besar. Karena gini, megapiksel, maksudnya megapiksel lebih besar itu gak berpengaruh dengan hasil kualitasnya. Karena gini, kalau misalkan kita bandingkan, misalkan kamera yang lebih proper, Sony A7S Mark III, yang mana kalau nggak salah dia itu cuma 12 megapiksel, tapi sensornya full frame. Dengan HP yang sensornya seiprit, cuman kecil banget, tapi megapikselnya 64 atau bahkan seratusan gitu kan. Nah, kalau misalkan di compare apple to apple, oke lah, secara resolusi filenya tuh gede lah. Pixelnya tuh bisa mungkin 8.000 atau belasan ribu, dan kalau misalkan yang A7S itu cuma sekedar 4.000 atau 6.000 lah. Nah, tapi kalau misalnya kita compare benar-benar samping gitu, hasilnya bakal tetap bagus yang A7S III, karena pada dasarnya yang bikin lebih bagus itu bukannya megapiksel, tapi ukuran sensor, cenderung kayak gitu. Iya, karena dengan ukuran sensor yang lebih besar itu biasanya warna dan pokoknya secara keseluruhan tuh bakal lebih bagus sih, terutama di warnanya. Yes. Oke. Kalau nggak salah itu yang apa ya? Aku juga pemula sih di foto-foto gini. Aku nggak pernah megang kamera mirrorless DSLR. Soalnya aku cuma punya Handycam nih. Sony nih, nggak tahu ISO, nggak tahu apa aperture, nggak tauu f-stop, aku nggak tahu semuanya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang lensa nih, apakah lensa yang semakin mahal lensa itu kualitasnya semakin bagus? Kalau ngomong kayak gitu sih, itu udah hukum alam sih. Kalau emang sebenarnya pada dasarnya makin banyak lensa tuh makin bagus juga. Cuman itu tuh benar-benar secara keseluruhannya gitu, mulai dari glassnya, kacanya, lensanya. Maksudnya lapisan piringan kacanya itu, terus juga dari autofocusnya, build quality, durability, itu semua biasanya kalau makin mahal, semua aspek itu tuh makin bagus juga. Jadi nggak sekedar secara visual bagus doang, tapi secara fitur-fiturnya makin bagus. Berarti untuk memilih-milih lensa, milih-milih kamera ini harus pinter-pinter juga ya? Iya lah, penting banget. Karena banyak aspek yang perlu diperhatiin selain image quality-nya itu sendiri. Gitu. Ada tips gak? Mungkin banyak banget temen-temen kalau milih-milih kamera itu bagus yang mana, cocok yang mana. Nah, Rofi punya tips gak cara milih kamera yang cocok gitu buat kita? Oke. Aku mungkin bisa breakdown jadi foto dan video ya, karena kan boleh. sesuai kebutuhan kan. Nah, aku juga sebenarnya pernah bahas ini juga di konten TikTok aku. Kalau misalkan buat foto tuh sebenarnya mulai aja dari kamera-kamera yang entry level, kayak Canon seri 4 digit kayak 1300D, 4000D, atau Nikon yang seri yang 4 digit juga yang kayak D3200 yang gitu-gitu. Karena kamera yang kalau buat foto itu cukup banget sih kalau yang entry level. Cuman kalau misalnya emang mau mulai start video, bisa mulai dari yang range dari 5 jutaan kayak Sony Alpha 6000, terus juga Panasonic G berapa tuh, G7 yang harganya segitu juga, dan emang tuh enak banget sih kalau misalkan buat video. Emang kalau misalkan pada dasarnya kalau buat video tuh kameranya cenderung lebih mahal sih, karena kan pada dasarnya kalau video itu gabungan dari beberapa foto, jadi perlu lebih mahal gitu. Oh gitu ya, I see. Yeah. Nah, sebelum kita jump into topik videografi nih, menurut Rofi sendiri ada nggak sih kayak misalnya nih, aku bisa fotografi, apakah aku juga bisa videografi atau sebaliknya? Menurut Rofi ada nggak sih kayak gitu? Ini interesting banget nih, aku pernah dapat pertanyaan ini juga dan ini relate banget sama aku sendiri. Jadi kalau aku bisa bilang, orang yang jago foto belum tentu bisa video, orang yang bisa video biasanya jago foto. Oh gitu. Iya. Berarti itu hukum alamnya ya? Hukum alam yang kecenderungannya itu tinggi banget terjadi gitu. Iya sih, benar sih. Iya sih, soalnya kan video itu ya gabungan dari beberapa foto ya. Yes, benar. Ngomong-ngomong, Rofi ini kuliahnya di mana sih? Oke, aku kuliah di UPN Veteran Jakarta, Ilmu Komunikasi. Dan by the way, beberapa topik kuliahnya tuh ada yang kaitannya sama fotografi juga sih. Meskipun aku mayoritas belajar otodidak. Wow, I see. Aku kira kamu sama kayak Kelvin Kurniawan. Oh ya, UMN itu ya, film UMN, iya. Aku kira kamu UMN. Enggak ya? Enggak. Loh. Wow. Iya, makanya.
Wow, oke. Berarti itu kebanyakan. Wow, berarti kebanyakan skill-skill fotografi, videografi otodidak dong. Mostly yang aku temuin rata-rata mereka tuh belajar otodidak sih. Dan biasanya kalau misalkan secara performing, biasanya yang aku temuin sejauh ini ya, biasanya yang otodidak malah lebih asik sih. Cuman kalau yang basisnya akademis itu biasanya dia tuh lebih terstruktur sih, karena emang kan ada basis teorinya kan. Lebih terstruktur mungkin dari tahapan-tahapan setiap produksi sebuah video tuh biasanya cenderung lebih terstruktur dan lebih rapi. Ada keunggulannya masing-masing sih. Oke. Ada nggak orang yang menginspirasi Rofi untuk menjadi content creator? Banyak. Dimulai dari Bro Leon sendiri itu udah Ya inspirasi aku sendiri sih ampun. Ini untuk bohong konsisten ini. konten. Dari luar ya mungkin ya, ada namanya Oh. Sam Calder, itu videographer Tahu travel ya. tahu. Yes. Itu kan basisnya content creator juga dan emang itu inspirasi aku banget sih. Bagus banget sumpah. Iya, parah. Gila sih itu vlognya pakai ini ya drone. Wah gila drone-nya. Gila. Vlognya pakai drone, terus juga Iya. semuanya tuh digarap proper banget sih, gokil. Gila sih ya. Hmm. Itu dia kayak one man show ya. Jadi dia Iya. rekam edit sendiri. Nah kalau Rofi Iya. sendiri berarti one man show juga ya kan ya? One man show ya, sama. Nah iya. Yeah. Memang one man show ini banyak banget karya-karya yang kreatif, yang produk unggul lah bisa dikatakan. Iya. Oke nih intermezzonya itu aja sih tadi. Oke, kita masuk lagi di videografi ya. Oke? Oke, kalau videografi nih, ngomong-ngomong videografi, tadi udah fotografi. Mulai kapan mulai belajar videografi? Rofi sendiri. Oke. Aku sendiri kan kalau mulai belajar foto itu dari zaman SD ya, sekitar tahun 2013-2014. Cuman kalau masuk videografi itu tahun 2016, di mana waktu itu tuh travel videografi itu lagi rame-ramenya tuh. Dari Sam Calder-nya itu lagi tuh. Yes. Dia lagi ngepom-pom yang namanya videografi dan banyak banget tuh teman-teman aku yang belajar itu juga. Dari situ itu yang bikin aku mulai masuk ke videografi. Kebetulan udah ada basic foto jadi lebih enak tuh belajar. Oh, I see. Yes. Berarti dari lingkungan sekitar juga ngaruh ya. Oh, yeah. Gitu ya. Oke. Berarti tertarik belajar videografi itu dari Sam Calder salah satunya. Dan juga meneruskan fotografi tadi ya. Benar. Sejalur fotografi baru videografi. Oke. Terus ada nggak tips buat teman-teman yang pengen belajar videografi, khususnya videografi? Tipsnya mulai mungkin dari belajar foto dulu aja. karena itu esensial banget supaya dapat sense buat kayak tadi yang aku sebutin berkali-kali, yaitu kayak komposisi, angle, lighting. Itu tuh semua berdasarkan dari sense dari fotografi dulu. Karena ketika udah punya sense itu, ntar masuk ke videografi udah enak banget tuh. Karena basically videografi itu tinggal nge-shoot yang kayak foto, cuman ininya lebih bergerak dan ada video, ada kamera movement yang bikin imaji kita tuh lebih menarik, dan basicnya tuh sebenarnya dari foto juga gitu. I see. Oke. Mungkin banyak banget ya ini ilmu-ilmu yang belum kita omongin, ilmu-ilmu mendalam. Nah, pastinya teman-teman yang lagi nonton ini pada bingung nih. Kalau aku pengen belajar tentang video, foto, filmmaker, bisa nggak sih aku belajar sendiri? Atau apakah aku harus kuliah DKV, kuliah multimedia? Nah, menurut Rofi sendiri apakah ada tanggapan? Oke. Menurut aku nih lebih ke preferability sih, karena beberapa ada yang emang pengen diseriusin secara akademik, kayak mungkin masuk ke film, ke DKV, yang gitu-gitu tuh sebenarnya itu langkah yang bagus banget sih. Cuman kalau misalkan kalian ibaratnya nggak memungkinkan untuk kuliah di situ, kalian bisa tuh kuliah belajar sendiri secara otodidak gitu. Jadi kuliah sendiri dari YouTube. Dan yang paling utama tuh praktek sih, karena aku sendiri benar-benar ngalamin trial and error dari kamera, pengambilan itu tuh dari prakteknya itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk belajar dan jangan lupa untuk praktek secara konsisten. Berarti bahkan seorang Rofi sendiri pernah gagal ya dalam bidang ini. Iya, pernah ini sih lebih ke ngedown aja sih, karena ngerasa kayak ini nggak menarik sih, nggak ada yang suka gitu karyanya gitu. Pernah. Oh gitu ya, pernah ya? Insecure lah maksudnya ya, insecure. Iya, kurang lebih ya. I see. Oke nih. Kita mau ngomong-ngomong sedikit tentang editing. Soalnya kamu juga kontennya banyak editing ya, kalau aku lihat. Benar. Konten editing. Nah, itu kamu dari kapan belajar edit? Kalau edit tuh belajarnya linear juga sih, dari zaman yang belajar videografi juga. Karena kan
videografi ya nggak ada apa namanya, nggak ada jauhnya dengan yang namanya editing gitu. Jadi itu tuh barengan banget 2016-an. Sepaket gitu ya. Paket dong jelas. Yo belajar Editing. ngedit. Oke, I see. Terus nih, aku lihat-lihat di Instagramnya Urofi ada tuh status filmmaker. Uish. Nah, kamu ini suka buat film atau gimana sih? Istilah filmmaker itu nggak selamanya kita terus bikin film yang kayak durasi panjang yang ada ceritanya gitu. Karena menurut aku filmmaker itu definisinya lebih ke orang yang menyampaikan story dalam bentuk visual audio. Yang mana itu yang aku lakukan. Tapi aku kan spesifiknya lebih ke short video. Cuman kalau misalnya secara makro itu udah sesuai definisinya yang mana itu tuh menyampaikan story melalui visual dan audio. Jadi nggak harus membuat film yang benar-benar film gitu. Oh, I see. Berarti Urofi juga suka ini dong, storytelling dong. Jelas. Storytelling dalam bentuk visual audio. Yeah. Oh, I see. Apa nanti kepikiran pengen buat production house sendiri? Iya, udah kepikiran. Lagi pengen eksekusi nih beberapa saat lagi. Wih, wah ditunggu nih guys, ditunggu nih. Oke, cari ntar namanya Uro Films. Wih, wow bagus banget namanya. Namanya ngepas ya. Ngepas banget Uro Films. Ini namamu asli Urofi ya? Wow. Iya, jadi nama panjang aku tuh Ahmad Dava Urofi. Cuman aku bikin nama stage name aku jadi Urofi aja. Karena kebetulan aku cari di Google Urofi nggak ada, jadi aku isi tuh. Dan kalau misalkan kamu lihat di Google Urofi, namanya aku munculnya. Cuman Urofi doang ya, satu Urofi di dunia ini. Iya. Pernah nggak sih ini intermezzo lagi nih? Pernah nggak sih kayak ditanyain sama fans-fans mungkin atau para viewers, Kak, nama aslinya siapa, Kak? Pernah nggak sih? Pernah banget. Karena aneh kan. Iya, jadi ditanyain nih namanya siapa sih aslinya gitu. Yuk langsung aja kita masuk ke tema besar kita, skill versus equipment. Oke. Sudah siap? Siap lah, sikat. Oke, sikat. Oke, menurut Urofi nih, mana yang lebih penting, skill or equipment? Dari semua yang tadi kita bahas. Semua itu benar-benar paling penting itu adalah skill, karena skill itu kan udah include kemauan kita untuk belajar itu kan, basic banget kan. Karena ketika kita udah punya gear tapi nggak ada hal itu sama aja sih, boncos juga. Jadi yang paling utama mulai dari skill dulu aja, dan gear nanti menyesuaikan dengan skill yang kita punya. Wis, oke. Nah banyak nih orang yang minder karena mereka nggak punya equipment yang bagus-bagus banget nih. Jadi mereka mengurungkan niat mereka untuk membuat karya. Nah menurut Urofi sendiri, apakah itu langkah yang baik? Jadi mereka itu nunggu dulu equipment-nya bagus, baru berkarya. Menurut Urofi Oke. Sayang banget sih kalau ada orang yang lakuin itu, karena itu udah melanggar hukum alam yang aku bilang di awal, kalau quantity builds quality. Karena ketika kita secara konsisten nggak ngasah, itu kualitas nggak bakal datang ke kita. Jadi mending manfaatin semua gear yang kita punya, meskipun itu sesederhana mungkin, sekentang mungkin, dimanfaatin aja. Karena itu kita bakal nge-build up skill kita dengan sendirinya gitu. Jadi mending manfaatin yang ada dulu, skill naik gitu. I see. Ketika aku intermezzo lagi, ketika aku ngelihat Urofi ini, aku kepikiran satu nama. Bisa gak nebak siapa? YouTuber nih, jarang upload. Agung Hapsah dong. Yes. Aku kepikiran banget sumpah, mirip soalnya. Agung Hapsahnya TikTok ada yang nyebutin. Yoi, Agung Hapsah TikTok nih. Pernah nggak sih Urofi sendiri buat karya dengan equipment pas-pasan? Bisa diceritain nggak waktu pakai HP mungkin, waktu berkarya, pernah nggak sih? Wah, pernah dong. Waktu zaman SMP itu, zaman-zaman aku bilang aku belajar fotografi pakai HP itu, sebenarnya aku kelas 2 SMP udah nyoba bikin short film sih. Pakai HP. HP-nya tuh Samsung Galaxy S3 Mini. Yang mana tuh udah cukup lumayan HP lama di saat itu ya. Dari situ aku maksimalin banget tuh bikin film horor tuh, waktu itu demen banget. Dan aku ngejadiin 3 short film sih sebenarnya. Masuk ke YouTube. Wow. Berarti dari dari kecil udah suka film ya, short movie ya. Oke. Ditunggu nih Urofilms. Ditunggu nih karyanya nih. Apa sih yang menjadi halangan utama kalau equipment kita itu gak bagus-bagus amat? Aku sendiri sih, pengalaman aku waktu aku pakai gear yang seadanya, itu ketika kita gearnya gak maksimal, kita biasanya ada aja hal yang gak kita pelajarin gitu. Jadi aku kan belajar videografi kan, ibaratnya dari gear yang ibaratnya seadanya. Cuman ketika aku
kurang memadai dari secara alat, ada aja tuh hal yang ibaratnya aku miss pelajarin, dan dari situ hal itu jadi PR sekarang nih, ketika aku udah bisa beli ini tuh semua gear sendiri, aku jadi ngerasa oh nih baru belajar hal yang harusnya belajar hal-hal yang harusnya itu dari zaman dulu udah aku pelajarin. Jadi itu sih PR-nya ketika kita gear-nya kurang cukup, itu ada aja hal yang nggak kita pelajari. Cuman itu kan konteksnya aku ya. Cuman kalau misalkan sekarang di tahun 2021 ini semua informasi bisa kita cari. Kalian-kalian yang pakai gear seadanya itu udah bisa banget belajar semuanya. Jadi aman banget lah. Iya ya, informasi itu banyak banget ya di YouTube. Yes, wah banyak bener banget. Ini sekarang ini bukan tentang informasinya yang udah ada atau belum, tapi kitanya mau apa enggak. Iya kayak gitu. I see. Nah berarti menyambung pertanyaan tadi, berarti yang benar itu waktu kita punya equipment pas-pasan, kita harus maksimalin skill kita dengan equipment itu ya, Rofi ya? Bener banget, bener banget. Baru nanti kalau udah ada saatnya dan udah ada modalnya, baru kita upgrade gitu ya? Yoi, ada kebutuhannya upgrade. I see. Nah kalau ngomong-ngomong tentang equipment, pasti ya nggak jauh-jauh dari kamera, HP, laptop. Buat ngedit tentunya, laptop atau komputer lah. Nah, Rofi sendiri nih, apakah boleh diceritain nih equipment laptop sama komputer sejarahnya? Mungkin dari laptop dulu kecil-kecilan terus upgrade jadi komputer ya kan? Soalnya kan editing perlu komputer yang kuat ya kan? Iya, benar-benar. Sebenarnya ini device untuk editing salah satu struggling aku dari dulu juga, dimana aku tuh kalau misalkan waktu zaman 4 tahun pertama belajar itu benar-benar pakai HP ngeditnya, dan emang nggak bisa maksimalin apa-apa gitu karena waktu itu belum dibekalin sama laptop. Cuman waktu SMP dikasih laptop, dan laptopnya juga nggak begitu kuat sih karena speknya juga spek i3 Intel i3 yang memang minimalis banget, dan dari situ aku belajar ngedit pakai Windows Live Movie Maker. Itu emang iya itu legend banget sih aplikasinya, dan itu benar-benar ngebantu banget aku buat belajar yang namanya bikin video gitu, edit video. Dari situ aku nyoba dengan laptop yang sama, nyoba aplikasi software Adobe Premiere. Pas masuk berat banget buat edit, itu benar-benar berat banget. Cuman aku tetap paksain dan nyobain untuk ngedit meskipun banyak nge-lag-nya. Dari situ aku ngerasa struggling lumayan. Cuman banyak banget pelajaran yang aku ambil. Kalau emang pada dasarnya kalau ngedit itu yang penting kita mau aja. Yang penting ketika kita udah mau, pasti ntar skillnya bakal datang juga gitu ibaratnya. Dan itu konteksnya udah masuk banget sih ke aku, dan udah terjadi di aku sendiri juga. Nah, ketika udah pakai laptop selama bertahun-tahun, akhirnya di tahun 2019, 2020 itu aku udah mulai capek dengan laptopnya. Akhirnya aku berusaha untuk upgrade ke PC ini. Iya, ini by the way aku beli sendiri nih semuanya dari hasil dari video. Iya. Wow. Gila. Upgrade itu seharusnya bukan pakai uang orang tua, tapi pakai uang hasil jeripaya kita sendiri, bener ya? Ya relatif sih sebenarnya. Bagusnya mah ya idealnya pakai uang sendiri kan. Biar enak ya. I see. Juga biar bisa membuktikan nih ke orang tua kalau kita emang berkompeten di bidang ini. Yoi, jelas. I see. Nah ngomong-ngomong tentang equipment lagi nih, gimana sih? Apakah ada tips cara mengembangkan skill kalau equipment kita lagi pas-pasan? Mungkin aku bisa lebih ngasih tahu di ininya aja, psikologisnya aja ya. Kalau sebenarnya secara makro tuh fotografi sama videografi itu adalah bidang yang cuan banget, benar-benar cuan banget, apalagi kalau kita udah ngegayat pasar yang benar. Nah, dari situ bisa dijadi tuh motivasi bahwa apapun gear yang kita punya, pelajarin aja dulu, karena proses itu harus kita percayain dan akan berkembang terus-menerus gitu. Dan ketika kita udah benar-benar sampai di titik di mana kita udah benar-benar jago, udah punya alat yang proper, upgrade, biasanya cuannya bakal datang gampang banget. Itu bisa aku jadi motivasi sih. Iya. Oke, berarti kerja keras terus sampai pasti ada waktunya ketika dapat modal untuk panen ya. Panen. Gitu. Yeah. I see. Tinggal ini ya, tinggal jangan putus asa, terus kerja terus, dan selalu ingatlah apa tujuan kita mendalami bidang ini gitu ya. Yes, benar. Dan aku bisa bilang semua orang pasti tujuannya cuan lah. Jadi aku bisa bilang semua cuannya tuh gede. Jadi sikat belajarin terus aja. Oke.
Berarti emang prospeknya menjanjikan ya di bidang ini. Menjanjikan ya. Apalagi banyak banget yang jasa-jasa fotografi, videografi dibutuhkan ya pada masa Iya, sekarang. bener banget. Untuk bisnis apapun sebenarnya fotografi, videografi dibutuhin banget sih. Raffi sendiri nih, seminggu bisa dapat berapa klien nih? Oke, sebulan aku bisa, kalau misalkan konteksnya dari profesional videografi yang non konten, aku bisa nge-approach 3 sampai 5 brand. Wow. Itu project biasanya ini sih, apa namanya, digital ads buat sosial media mereka. Wah, itu brand-brand itu wah banyak gede-gede itu pasti sih. Alhamdulillah. Oke. Nah, apakah worth it untuk membeli equipment yang sangat mahal tapi skill masih pemula? Worth it gak? Aku bisa bilang enggak banget, karena mending asah skillnya dulu, nggak usah beli gear dulu, karena ada yang namanya sewa gear kan. Banyak banget kan tempat-tempat yang menyediakan kamera-kamera yang bisa disewain sehari. Mending pelajarin dulu basic-basicnya semuanya secara komprehensif, terus kita nyoba nyewa kamera aja dulu, biar kita tahu benar-benar tahu apa yang kita butuhin gitu. Iya, karena kalau misalnya langsung loncat sayang sih, ngebuang duit. Jadi kita itu sebagai yang mau mendalami bidang ini ya enjoy aja gitu ya, enjoy the time, bener enjoy banget. the flow. Yoi. I see. Okay. Nah, sebutkan skill yang paling minimal yang perlu dimiliki seorang konten kreator pemula. Konten kreator pemula, mungkin sebenarnya jarang yang bahas, cuman menurut aku copywriting. Copywriting itu gimana caranya kita membuat suatu message dalam bentuk kata-kata dan bisa di message ke banyak orang tuh secara efektif. Itu penting banget sih, skill copywriting. I see. Berarti itu krusial banget ya? Krusial banget sih. Oke. Mungkin banyak teman-teman yang ini dari tadi Urofi bilang copywriting. Banyak teman-teman bakalan apa sih copywriting? Boleh dijelasin ya sedikit lebih mendalam apa sih copywriting? Oke. Sebenarnya copywriting itu salah satu terms dalam iklan ya, marketing sih sebenarnya. Basicnya itu di mana profesinya yaitu copywriter yaitu punya tugas buat menentukan kata-kata yang paling efektif buat marketingnya mereka. Cuman kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks content creation, copywriting itu penting banget buat bikin konten kita tuh jadi menarik dan catching semenarik mungkin gitu. Apalagi kalau ini hanya kaitannya TikTok yang mana algoritmanya itu gimana caranya kita bikin penonton tuh nonton sampai habis supaya watch time-nya tinggi dan di push out ke lebih banyak orang. Jadi menurut aku kalau untuk sosial media terutama TikTok, konten-konten itu penting banget copywriting. Berarti kayak lebih ke arah mikirin konsep, mikirin kata. skrip. Iya, mikirin copy istilahnya kata. Oh, I see. Oke. Sebut kalau sekarang tadi kan skill. Nah, sekarang equipment nih. Sebutin equipment paling minimal yang diperlukan oleh konten kreator pemula. Oke. Sesimpel HP aja. HP yang kita punya itu equipment paling penting. Aku cerita sedikit nih, boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Waktu kemarin, waktu aku ngerjain TikTok Rewind gitu ya, aku kan dapat banyak kenalan tuh tim-tim yang udah at least udah pinter-pinter kayak Kelvin Kurniawan tadi, Arman Pesona, kayak terus Visendi GG. Nah, aku bersyukur banget ketemu mereka, dan waktu aku ketemu mereka, aku build a connection. Dari sana aku belajar banyak hal dari mereka. Seperti satu hal, lighting. Dari dulu aku nggak tahu apa-apa tentang lighting, dan aku mikir dulu itu yang buat videoku bagus itu adalah kamera, kualitas kameraku, bukan lighting. Kalau menurut Urofi nih, apakah lighting itu penting banget? Bisa dibilang penting banget, karena gini, aku pernah ngeliat kasus di mana orang tuh melakukan eksperimen dengan kamera yang harganya miliaran. Itu kamera sinema harganya miliaran, dan ngerekam objek yang lightingnya buruk. Terus dibanding dengan HP yang lightingnya tuh bagus. Di-compare bagusan HP. Wow. Gitu. Wow. Unbelievable ya. Iya, makanya. Emang rata-rata pemikiran awam tuh bakal mikir kalau apa yang bikin bagus tuh sekedar kamera tok gitu. Padahal yang bener tuh sebenarnya lightingnya. I see. Berarti emang harus dirubah mindset dulu ya. Kalau misalnya benar. Kamera itu bukan segalanya, kualitas kamera itu bukan segalanya ya. Iya, tapi hal-hal aspek teknis lainnya sih. Karena kan kalau kita ambil dari definisinya fotografi, foto gitu kan, cahaya kan, melukis cahaya gitu, bukan melukis kamera aspek tinggi. Gitu. Iya, make sense ya, make sense.
apakah kamu ada tips gak buat teman-teman di sini yang lagi nonton, gimana sih cara menyeimbangkan antara skill dan equipment? Menyeimbangkan Ya. Mungkin bisa dimulai dari kita tuh make gear seadanya dulu aja. Jadi kita maksimalin gear sampai ngerasa, oh kayaknya ada yang kurang nih. Baru kita upgrade gear yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dari situ kita tuh benar-benar nyimbangin banget tuh antara skill kita dengan gear yang kita pakai. Jadi gearnya tuh nggak kemahalan atau kejelekan, terus skill kita juga bertumbuh secara sesuai gitu dengan gear yang kita pakai. Jadi nyimbanginnya dengan itu sih, mulai dari yang ibaratnya gear sederhana dulu aja. Jadi memaksimalkan gear baru upgrade ke yang ibaratnya sekiranya kita butuhin gitu. Yes. Oke. Setuju banget. Ya. Yeah. Oke nih, Rofi, boleh nggak kasih 1-2 kalimat motivasi nih buat teman-teman yang mau belajar jadi content creator? Oke, sesimpel 3 kata aja ya. Pokoknya quantity builds quality. Jadi. Iya gitu ya. Siap. Itu semacam tagline-mu ya, Rofi. Iyalah, wajib itu. Oke. Nah, oke nih, sebelum kita akhiri, apa ada cita-cita yang mau digapai oleh Rofi ke depannya? Oke. Sebenarnya kalau secara tujuan, aku dalam jangka waktu panjang tuh aku pengen memperbanyak orang yang terlibat dalam industri kreatif gitu, dalam ekosistem industri kreatif. Jadi nggak cuma orang-orang yang bekerja di profesi lain, jadi industri kreatif tuh lebih rame dan lebih seru aja. Dan kalau dalam waktu dekat sih aku pengen mewujudkannya dalam bentuk production house itu gitu. Production house sambil bikin konten awareness tentang fotografi dan videografi di TikTok. Jadi kedua itu tuh bertumbuh secara linear sesuai tujuan aku di awal, yaitu memperramai ekosistem industri kreatif. Emang sih, bener sih. Oke guys, thank you sudah melihat dan menonton dan mengikuti XQ Podcast pada malam hari ini bersama Urofi, the one and only the Urofi, ya guys, dengan tema kita yaitu skill versus equipment. Semoga perbincangan kami berdua bisa menginspirasi kalian semua. Bagi teman-teman yang pengen jadi content creator, pengen mau mendalami fotografi, videografi, atau sinematografi, mungkin dari perbincangan kami tadi banyak yang menginspirasi teman-teman. Jadi jangan putus semangat dan selalu kejar impian kalian ya teman-teman. Oke, untuk Rofi, thank you buat waktunya, thank you udah mau diundang di XU Entertainment, XU Podcast, dan kami tim XU pengen izin dulu ke Urofi untuk upload video ini ke YouTube ya, boleh ya? Oke, silakan. Oke, thank you for your time ya Urofi, semoga sukses selalu. Thank you. Sukses juga ya Leon. Sukses juga XU-nya. Semoga ini bisa makin besar dalam waktu yang relatif singkat. Amin. Oke. Thank you Rofi. See you. Dadah.